Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya berharap setiap murid ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berada di semester 2, bab yang kelima dengan tema Allah Pembaharu Kehidupan. Kita membahas tema ini dengan tujuan supaya kita senantiasa percaya bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Allah adalah pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya. Hal pertama kita akan membahas makna pembaharuan bagi manusia dan alam ciptaan Allah. Pertanyaan buat kita semua. Bagaimana Allah membaharui kehidupan ini? Allah membaharui kehidupan melalui Roh Kudus. Kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaharuannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa setelah Petrus berkhotbah, ada banyak orang menjadi percaya dan dibaptiskan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Pembaharuan yang Allah kerjakan merupakan pembaharuan total yang mencakup sifat, karakter, maupun kepercayaan kita kepada Allah. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Ada berapa ya buah-buah roh itu? Dan apa saja sih buah-buah roh itu? Dalam Galatia 5 ayat 22-23 menjelaskan ada 9 buah-buah roh. Buah-buah roh tersebut adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pembaharuan Allah tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaannya, sehingga alam semesta dan lingkungan hidup menjadi bagian dari pembaharuan itu. Hal kedua, kita akan membahas dampak pembaharu oleh Allah bagi orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus bagi orang percaya. Dan janji itu digenapi pada saat hari Pentakosta, yaitu Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya. Apa saja ya dampak kepercayaan kepada Allah yang membaharui hidup manusia melalui Roh Kudus? Dampaknya adalah, yang pertama, orang percaya yakin bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya dan bahwa kekuasaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan itulah yang melahirkan pengharapan bahwa orang percaya pasti memiliki kehidupan yang lebih baik, mencakup kehidupan sekarang maupun masa depan. Yang kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbarui cara berpikir dan bertindak orang yang percaya kepadanya. Yang tadinya mengacu pada keinginan daging, sekarang menjadi mengacu pada keinginan roh. Yang ketiga, menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya membaharui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah rusak oleh dosa. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab.
Yang pertama, kita akan buka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah ciptaan baru yang dibaharui menurut citra Allah dan ikut merasakan kemuliaannya dengan pengetahuan dan pengertian yang dibaharui dan hidup dalam kekudusan. Saya mengambil contoh kehidupan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat, Paulus mengenal Yesus sebagai manusia biasa. Tetapi Paulus telah diubah oleh Roh Kudus untuk berbalik dari jalannya. Dia bertobat dan menjadi murid Yesus Kristus. Roh Kudus telah mengubah Paulus menjadi ciptaan baru. Bukan hanya Paulus saja yang diubahkan, tetapi semua orang yang percaya diubah menjadi ciptaan yang baru. 2, kita akan buka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dalam ayat ini membahas tentang 9 buah roh. Di awal tadi kita sudah sedikit membahas tentang 9 buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih adalah sikap manusia yang tulus dan bebas dari rasa benci, balas dendam, dengki, dan iri hati. 2, sukacita. Sukacita dianugerahkan oleh Kristus kepada para pengikutnya dan disampaikan dengan perantaraan Roh Kudus. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pemberian Kristus dan mencakup ketenangan hati serta hubungan harmonis dengan orang lain. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup sikap yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah tindakan yang penuh kebaikan, khususnya kebajikan sosial. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Kebaikan didorong oleh motif dan perilaku yang baik. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah tindakan yang didasarkan pada penghargaan, kasih, dan kepedulian. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri. Buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri mengandung arti tidak cepat marah, mampu mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatan. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, Allah adalah pembaharu kehidupan melalui Roh Kudus. 2, tiap orang percaya menikmati pembaharuan hidup, baik jasmani maupun rohani, di mana dalam pembaharuan itu relasi manusia dengan Allah, sesama, dan alam semesta dipulihkan. 3, orang yang percaya kepada Allah adalah ciptaan baru yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ingat, setelah selesai belajar, semua murid harus kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.